nih mau lihat dulu dong wajah cantiknya, wajah-wajah gantengnya teman-teman UPD sekalian pada malam hari ini. Ayo dong, kiranya untuk kita bisa mengaktifkan kamera kita pada malam hari ini demi menunjang kenyamanan dan juga keaktifan kita dalam berpartisipasi di Bincang Upedia yang bertajuk dengan tema Program ISMA merupakan program primadona mahasiswa masa kini. Waduh, ayo dong. Mana nih? Waduh, thank you banget buat Kak Julian yang udah mengaktifkan kameranya. Ditunggu buat teman-teman sekalian. Ada Kak Helda, waduh. Thank you banget Kak Faira yang telah mengingatkan teman-teman sekalian untuk bisa men-on cam kameranya. Thank you banget. Oke. Thank you banget buat rekan-rekan teman Upedia sekalian yang udah mengaktifkan kameranya dan juga tak luput untuk senantiasa mengingatkan agar selalu senantiasa mengaktifkan kameranya selama acara Bincang Upedia ini berlangsung. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman Upedia sekalian. Apa kabarnya nih? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat dan tentunya semangat ya teman-teman Upedia sekalian dalam mengikuti rangkaian kegiatan kita pada malam hari ini. Walaupun di tengah pandemi COVID-19 yang melanda negeri kita kali ini, tentunya kita harus bisa semangat dong. Walaupun berbagai rintangan, halangan menghadang, tentunya kita harus semangat dalam mengikuti berbagai kegiatan yang kita lakukan. Tentunya khususnya juga di Bincang Upedia kali ini dengan tema ISMA Program Mahasiswa Primadona Masa Kini dengan bintang ataupun speaker kita kali ini ialah Kak Tiara Salsabila selaku ISMA Awardee of University of Limerick. Dan sebelum kita memasuki sesi kita kali ini, Jimmy mau jelasin dulu dong sebenarnya itu tentang Upedia sendiri apa sih? Nah, Upedia sendiri merupakan sebuah platform self-development yang telah berdiri dengan tujuan untuk membantu ataupun menjembatani anak muda mencapai masa depan mereka yang lebih gemilang lagi. Upedia turut andil dalam memberikan berbagai kontribusi berupa konten-konten kreatif dan juga edukatif dan yang boleh banget nih untuk teman-teman Upedia pantengin terus yang telah hadir di berbagai platform media sosial seperti Instagram, TikTok, YouTube, dan yang terakhir ialah Spotify. Kemudian Upedia turut andil dalam memberikan berbagai event-event menarik seperti Bincang Upedia, Ruang Upedia, Upedia Podcast, dan yang terakhir ialah Upedia Around the World. Kemudian selanjutnya nih, nggak salah dong kalau kali ini Jilmi mau jelasin dulu dong, siapa sih identitas Jilmi kali ini? Waduh, maaf ya teman-teman Upedia sekalian. Perkenalin, nama saya Jilmi Haribi, merupakan moderator Upedia yang akan memandu acara kita pada malam hari ini. Dengan tema Bincang Upedia kita kali ini ialah ISMA merupakan program primadona mahasiswa masa kini bersama Kak Tiara Salsabila yang akan kita tanya-tanya nih seputar tentang program ISMA itu sendiri. Selanjutnya tadi Upedia udah dijelasin oleh Zilmi. Selanjutnya Zilmi jelasin udah tentang diri sendiri udah. Selanjutnya nih alangkah baiknya jika kita memperkenalkan speaker kita pada malam hari ini. Mungkin kepada teman-teman operator boleh menampilkan CV dari Kak Tiara Salsabila. Thank you banget buat teman-teman operator sekalian. Teman-teman Upedia sekalian, perkenalkan speaker kita pada malam hari ini merupakan seseorang mahasiswa aktif yang bernama Kak Tiara Salsabila yang telah yang sekarang ini masih mengemban atau masih berpendidikan di Universitas Pajajaran Indonesia, merupakan mahasiswa aktif yang sekarang ini juga mengikuti program ISMA di University of Limerick, Ireland. Dan kemudian juga ada mengikuti berupa Kampus Merdeka di tahun 2021, yaitu di Universitas Katolik Parahyangan Indonesia. Dan selanjutnya nih teman-teman Upedia sekalian juga memiliki berbagai pengalaman, baik itu pengalaman beasiswa, pengalaman pekerjaan dan internship, serta berbagai pengalaman ataupun segudang pengalaman organisasi lainnya. Waduh, boleh banget nih ya, kita acungi jempol buat Kak Tiara Salsabila kali ini. Wow, keren banget. Oke, terima kasih kepada teman-teman operator yang telah menampilkan CV-nya. Langsung saja nih, untuk kali ini tanpa basa-basi kita sapa dulu dong Kak Tiara Salsabila yang telah hadir di room kita kali ini. Halo Kak Tiara Salsabila, apa kabarnya kali ini?
Hai Zilmi, aku baik. Baru kelar kelas tadi langsung lari Upedia, dan sekarang udah di sini. Aku baru selesai kelas ini masih jam 1:30 siang di sini, kayak gitu. Aku kabar baik. Kalau kamu gimana nih kabarnya? Alhamdulillah, baik, alhamdulillah. Dalam keadaan sehat walafiat nih tentunya Kak Tiara Salsabila. Oke, Nice. keren banget ya teman-teman UPD sekalian, walaupun di tengah berbagai kesibukan yang melanda, Kak Tiara Salsabila tetap menyempatkan dirinya untuk bisa hadir sebagai speaker kita kali ini. Mungkin Kak Tiara Salsabila nih, seperti yang kita ketahui kali ini, boleh dong untuk sekiranya saya persilakan kepada Kak Tiara Salsabila memberikan presentasinya ataupun memperkenalkan tentang ISMA itu seperti apa. Silakan, waktu dan tempat saya persilakan. Oke, boleh. Terima kasih Zilmi. Aku izin share screen ya. Oke. Oke, ini udah kelihatan belum ya? Oke, udah. Oke, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam di Indonesia, teman-teman. Semoga teman-teman bahagia selalu dan juga sehat-sehat. Nah, mungkin disclaimer dulu. Jadi di sini aku lebih pingin ke sharing santai aja, nggak yang kayak webinar banget, tapi kayak kita bisa ngobrol dan nanti feel free buat nanya apapun itu. Dan juga nanti di akhir ada kontak aku kalau teman-teman pingin ngubungin aku buat diskusi lebih lanjut, khususnya mungkin tentang ISMA atau tentang yang lainnya boleh banget. Nah, jadi hi, I'm Tiara. Aku sekarang lagi jadi international student di University of Limerick. Ini dari beasiswa ISMA yang tadi udah disebutin Zilmi juga. Dan ini mungkin ada satu pencapaian aku tulis di sini. Aku juga menjadi representatif dari Prodi Kesejahteraan Sosial Universitas Pajajaran. Itu tempat kuliah aku, that's my home, yaitu pada pemilihan mahasiswa berprestasi, yaitu di tahun 2020-2021. Seperti itu. Oke, so basically, what is ISMA? Sebelum kita lebih jauh, kita harus tahu dulu nih, ISMA itu apa sih? Aku nggak bakal yang kayak copy dari website mereka, ISMA itu apaan, tapi ISMA itu kependekan dari Indonesian International Students Mobility Awards, yang artinya mungkin kalau aku boleh maknain, itu artinya dia program beasiswa yang memobilisasi mahasiswa Indonesia di ranah internasional, seperti itu. Nah, ini merupakan program di bawah program Kampus Merdeka. Teman-teman pasti juga udah tahu kan, Kampus Merdeka itu programnya banyak, ada yang student exchange nasional, ada yang internasional. Nah, ISMA ini yang internasional. Tadi kalau teman-teman sempat lihat di CV aku juga, aku sempat kuliah di Universitas Katolik Parahyangan, itu juga Kampus Merdeka. Tapi dia yang nasional. Nah, ISMA ini internasionalnya seperti itu. Dan di ISMA ini kita dikirim ke universitas-universitas top ranking di dunia kayak gitu. Dan ini yang paling penting mungkin yang bikin teman-teman wah, itu adalah dia fully funded, benar-benar fully funded, dibayarin. Jadi benar-benar that's all about ISMA lah ya. Yang paling kita concernin adalah emang dia dibayarin kayak gitu. Dan kegiatannya ngapain di ISMA? Ya kita belajar, kita memiliki pengalaman belajar di luar negeri, cultural exchange, dan lain sebagainya. So, that's basically about ISMA. Nah, kemudian, kemudian pertanyaan berikutnya mungkin kira-kira seleksinya itu seperti apa buat aku bisa sampai ada di sini. Nah, mungkin ini berdasarkan pengalaman aku. Jadi mungkin tahun depan kalau teman-teman daftar mungkin bakal bisa beda ya. Nah, jadi ISMA itu yang pertama ada 2 tahap. Yang pertama itu seleksi berkas dan yang kedua itu wawancara. Di seleksi berkas itu kalau misalnya teman-teman nanya persyaratannya apa aja, aku bakal jawab boleh dicari kayak gitu. Ini mungkin kan karena bakal beda-beda juga ya. Bisa aja tahun ini sama tahun depan beda gitu. Tapi kalau di tahun aku itu seperti yang pertama itu English test. Jadi kayak misalnya IELTS, TOEFL, Duolingo English test, skornya berapa itu juga ada minimalnya tergantung universitas yang teman-teman tuju. Misalnya kalau aku University of Limerick berarti Duolingo English test-nya itu minimal 100 sampai 110 kayak gitu. Tapi kalau misalnya kita agak naik sedikit misalnya ke University British Columbia di Amerika mungkin dia bakal 130-an gitu. Jadi itu teman-teman harus tahu gitu. Itu persyaratan yang pertama, berkas yang pertama. Terus yang kemudian transkrip nilai pakai bahasa Inggris. Kalau teman-teman mungkin belum pernah cetak
transkrip nilai bahasa Inggris ini bisa ditanyain ke fakultas. Karena mereka biasanya udah, kalau di Unpad itu udah otomatis kalau kita minta bahasa Inggris ada perinnannya kayak gitu. Kemudian yang berikutnya itu esai. Jadi kita harus ngisi esai. Esainya itu pertanyaan. Yang pertama kayak misalnya alasan pingin ikut, habis itu kontribusi apa yang bakal dibawa, strategi apa kayak gitu-gitu. Itu juga berkas esai. Kemudian kalau teman-teman buka website-nya Kampus Merdeka, dia punya slot buat ngisi sertifikat. Aku masukin beberapa sertifikat di situ. Tapi ada teman aku yang di UL juga, dia nggak masukin tapi dia keterima. Jadi I don't know kayak itu dihitung atau enggak, tapi aku masukin itu sebagai berkas kayak gitu. Terus apa lagi ya? Berkas juga seperti paspor itu juga menjadi hal yang penting kayak gitu. Kemudian yang kedua interview. Nah, di interview itu kita ditanya, mostly orang-orang pada ditanya tentang ini loh, tentang pertanyaan yang di esai. Jadi ditanya lagi. Jadi tapi lebih ke jawabnya secara verbal kayak gitu. Tapi ada juga yang ditanya macam-macam. Temen aku disuruh nyanyi, kayak gak tahu tiba-tiba disuruh nyanyi karena dia I think dia jawabnya kayak singing is her passion, dan mungkin dengan singing dia bisa share happiness ke orang-orang, terus dia suruh nyanyi, terus dia nyanyi lagu Maluku gitu, aku nggak tahu, it's so interesting. Aku nggak disuruh nyanyi, cuman aku ditanyain pertanyaan yang jelek banget. Jadi aku ditanyain kayak gini, ini agak sneak peek aja, aku ditanyain, kan aku kan jurusan kesejahteraan sosial ya. Basically aku ya sosial-sosial banget lah gitu, kayak urusan bansos gitu-gitu. Nanti bakal kerjanya ke Mensos kayak gitu-gitu. Aku ditanya gini, interview pakai English teman-teman. Aku ditanya gini intinya, kamu kan mahasiswa kesejahteraan sosial, emang kamu mau kerja sama orang miskin, kata dia gitu. Emang kamu mau nanti kamu nggak punya banyak uang? Wah, aku di situ aku kalau dapat pertanyaan interview, kita pikir dulu nih, ini pertanyaan apa sih expect jawabannya kayak gitu loh. Jadi kayak aku ngerasa kayaknya dia pengen tahu value aku kayak gimana gitu. Ya udah akhirnya aku jawab aja kalau misalnya for now aku senang kerja bisa sama orang-orang kayak anak-anak kurang mampu kayak gitu, karena itu bisa ngasih aku masukan-masukan yang nggak materialistis kayak gitu. Terus tapi aku bilang juga, tapi itu untuk sekarang, kan kita nggak tahu ke depannya gimana. Jadi aku tetap jawab realistis gitu loh. Mungkin in the future I will need money, dan aku juga jelasin kalau misalnya kesejahteraan sosial itu, Bapak maaf kalau kita tuh nggak cuma kerja sama orang miskin. Aku bilang gitu, ada praktik-praktik lain. Dan dia kayak oke, he got it, dan ya udah keterima kayak gitu. Aku nggak tahu sih aku jawab bener atau enggak waktu itu. Maksudnya jawab sesuai harapan dia atau enggak, tapi kalau di interview itu bener-bener beda-beda banget setiap orang. Kayaknya ini ada semi structure interview, jadi mungkin dia Isma, kalau aku lihat kayaknya dia punya daftar yang harus ditanyain, tapi ada juga yang sesuai jawaban kita. Jadi perlu diperhatikan juga jawabnya seperti apa. Itu basically. Dan kalau mungkin di tahun aku itu tuh setahu aku, informasi yang aku dapatkan itu ada 2.500 pendaftar seluruh Indonesia. Dan dari 2.500 itu diseleksi berkas. Seleksi berkasnya apa? Misalnya apakah valid berkas English testnya, apakah nggak pakai TOEFL prediction, karena nggak boleh kan pakai TOEFL prediction. Nah itu dari 2.500 itu dipotong jadi 2.000 lolos ke interview, dipotong lagi jadi 1.000, jadi 1.000 yang berangkat. Kalau itu dari aku ya. Kalau dari tahun aku, mungkin nanti tahun teman-teman bakal lebih banyak lagi. Jadi di sini 2.500, kemudian berkas, kemudian 2.000, kemudian interview, kemudian 1.000 kayak gitu. Oke, what you need to prepare beforehand? Apa yang perlu teman-teman siapkan sebelumnya? Karena kalau aku ini sharing aja, aku daftar ISMA itu hari terakhir. Aku sempat gak mau daftar karena aku ngerasa kayak gue nggak bisa deh. Lagian gue juga udah tua, semester 7 udah lah skripsi aja kayak gitu kan. Terus kayak, aduh, gue udah sering ketolak exchange nih, kayak nggak bisa. Sumpah, makanya ini I'm telling you guys, kayak kalau ada change sabet aja, jangan insecure dulu. Soalnya kalau misalnya waktu itu gue insecure, mungkin sekarang gue nggak ada di sini di Irlandia, lagi ngedengerin orang cukur rumput di luar dan udah bisa keluar-keluar gak pakai masker, mungkin gue nggak bakal ngerasain itu semua kan, karena satu decision di hari itu gitu. Dan itulah kenapa, tapi ada yang gue seselin, yaitu gue nggak persiapan karena gue daftar di hari terakhir, dan di hari itu di Duolingo, jadi benar-benar nggak ada persiapan, jadi benar-benar mepet. Nah, kalau misalnya teman-teman sekarang ikutan sharing session ini, dan teman-teman tahu, mungkin ini yang bakal aku sampaikan. Yang pertama, latihan sama coba-coba ambil English test gitu.
Kenapa menurut aku harus latihan? Karena waktu aku yang Duolingo itu bayarnya 700.000. Aku nggak latihan banyak gitu loh, kayak aku latihannya H-1 gitu, dan aku berpikir kayaknya kalau misalnya aku dari jauh-jauh hari udah latihan TOEFL, latihan apa, itu bakal lebih safe. Aku nggak bakal terlalu bertaruh gitu, ngabisin duit 700.000, taunya hasilnya nggak dapet kayak gitu. Jadi menurut aku yang bisa dilakukan dari sekarang adalah practice and take English test. Dan kalau teman-teman mau practice di Duolingo, itu gratis. Ada di web, bisa dibuka aja Duolingo English Test di Google. Kemudian yang kedua adalah research about the requirements. Riset nih, persyaratannya apa aja sih, dan mungkin persyaratannya nanti ke depannya bakal berubah. Kayak gitu. Contoh kayak requirements yang diperlukan tuh misalnya kayak translate transkrip nilai. Translate transkrip nilai itu kan setiap univ beda-beda ya, ada yang birokrasinya lama. Nah, kalau misalnya teman-teman udah riset duluan, teman-teman udah bisa ngeproyeksi ini, oh deadline pendaftaran segini, oh ternyata kita perlu transkrip nilai bahasa Inggris, sedangkan misalnya fakultas gue kadang lama nih nurunin kayak gini, kira-kira kapan nih gue harus nge-propose ke fakultas buat dapat transkrip nilai bahasa Inggris kayak gitu. Jadi this is very important buat pertama riset dulu tentang requirements-nya. Kemudian yang ketiga adalah hubungi kantor urusan internasional teman-teman di kampus. Kenapa? Karena mereka yang bakal ngebantu teman-teman selama progres ISMA. Jadi mulai dari teman-teman dapat surat rekomendasi dari mereka, teman-teman minta informasi tentang misalnya contoh kalau keterima pencairan dana ke mereka. Jadi menurut aku bisa mulai dipepet nih. Misal bisa tanya, Pak, Bu, apakah sudah ada informasi mengenai ISMA tahun 2022 kayak gitu, Pak, Bu, kira-kira sosialisasinya mulai kapan ya? Jadi proaktif kayak gitu. Jadi teman-teman nggak ketinggalan kayak aku waktu itu. Apalagi waktu itu aku juga masih tahun pertama kan ISMA-nya. Jadi I was clueless kayak gitu. Kemudian yang ketiga adalah pelajari tentang programnya. ISMA tuh maunya apa sih? Kenapa ada ISMA? Pak Nadiem Makarim ini what does he expect dari ISMA kayak gitu. Kenapa menurut aku ini penting? Karena nanti pas teman-teman interview, teman-teman kan bakal ngejawab. Contoh nih, teman-teman ditanya, motivasi ikut ISMA apa? Nah, mungkin kalau aku cara ngejawab motivasi ikut ISMA, itu aku bisa ngelihat lagi, ISMA ini tujuannya apa, kayak gitu loh. Misalnya ISMA tujuannya adalah mengembangkan kapasitas kita di ranah internasional, dan itu bisa aku jadiin motivasi, bisa aku jadiin insight gitu, karena kadang kita kepikiran motivasi kita apa, tapi we find it hard to put it in words gitu loh. Kita kadang susah buat nyimpen kata-katanya. Nah, supaya dia lebih match, coba lihat si program ISMA ini goals-nya apa sih? Expectation dia apa sih? Nah, kalau kita udah paham ISMA ini program seperti apa, harapannya apa, aku yakin kayak pas di interview kita bakal lebih engage sama si program ISMA itu, kayak gitu. Karena kan mereka yang bayarin kita, jadi kita harus tahu tentang mereka, kayak gitu. Kemudian yang berikutnya adalah research about the universities. Cari tahu tentang universitas-universitas yang teman-teman pingin apa ya, pingin belajar di situ kayak gitu. Karena kenapa? Karena beda-beda teman-teman. Kayak contoh University of Limerick, dia nerima Duolingo, tapi ada beberapa universitas yang nggak nerima Duolingo. Jadi mungkin ini bisa dilihat dari sekarang kalau teman-teman pingin tahu gitu. Karena mereka ada sih di website-nya gitu, di website setiap univ-univ luar negeri, mereka suka tulis English test apa yang mereka terima kayak gitu. Atau misalnya teman-teman bisa cari, ini universitas ini di negara mana ya? Negara ini bakal gue suka nggak ya kayak gitu. Atau misalnya kayak ini seru nggak ya? Atau misalnya mata kuliah teman-teman bisa cari, oh mata kuliahnya match nih sama interest gue, mendukung karir gue di masa depan kayak gitu. Jadi bisa riset tentang universitas. Kemudian yang terakhir adalah administrasi, which is passport. Karena aku waktu itu daftar bener-bener nggak punya pasport, dan waktu udah masukin berkas aku langsung apply pasport, dan pasport itu aku lupa deh berapa hari bikinnya. Tapi yang pasti itu harus disiapin, kalau bisa dari sekarang. Kalau misalnya ada dananya mendingan bikin pasport dari sekarang. Oke, benefits of being ISMA worthy. Apa aja sih benefitnya? Yang pertama, of course, fully funded scholarship. Bener-bener scholarship-nya dibayarin 100%. Mungkin nanti aku bakal sharing juga, aku cuma keluar berapa duit selama aku daftar ISMA, kayaknya cuma 2 juta in total, I don't know, kayaknya nggak nyampe 5 juta dari uang aku sendiri. Terus yang kedua, benefit jadi ISMA Awardee adalah international networking, teman-teman. Seneng banget rasanya punya teman-teman dari berbagai negara. Kita bisa ngedengerin gitu kan, kayak apa sih culture di mereka, oh ternyata di Indonesia tuh kayak gini, di luar negeri tuh kayak gini gitu. Ini menurut aku pengalaman yang nggak bakal aku lupakan gitu. Jadi emang benar-benar international networking ini bisa ngebawa kita juga ke berbagai opportunities di masa depan gitu. Misalnya kita ketemu orang yang punya interest sama kayak kita, mungkin kita bisa bikin project bareng, kita bisa bikin
acara bareng. Jadi menurut aku international networking di sini yang dari ISMA itu bagus banget. Habis itu yang ketiga learning in international environment, di mana tentu kayak belajar lingkungannya bule itu kan bakal beda ya teman-teman. Aku waktu ini sharing, aku waktu pas pertama kali ke sini kan itu kuliahnya langsung offline. Sedangkan aku selama di Unpad kita semua kan pasti online gitu kan. Aku kayak overwhelmed gitu loh, aku kaget kayak harus di kelas lagi, isinya 90 orang, terus habis itu rambutnya warnanya nggak hitam semua gitu kan, bule, tinggi-tinggi. Jadi aku di situ pas pertama kayak, oh my god, ini belajar di lingkungan internasional seperti ini gitu, dan ngelihat cara dosen ngejelasin mungkin beda sama dosen di Indonesia, mereka kadang storytelling, mereka heboh, pakai contoh-contoh yang beda, contoh-contoh yang lebih broad gitu kan, lebih di ranah internasional. Misalnya kayak mereka kalau ngasih pelajaran terus contohnya itu di Ireland gitu kan, itu kan sesuatu hal yang baru yang cuman bisa aku dapetin di lingkungan internasional kayak gitu. Terus yang berikutnya adalah living abroad experience, karena di sini aku nggak cuma belajar kan, tapi juga hidup. Dalam arti hidup, contoh kayak grocery shopping, jalan-jalan, naik transportasi umum, peraturan-peraturan yang beda. Kayak contoh, aku juga ngerasain kayak kalau aku di Jakarta sama di Bandung, aku mau nyebrang, mobil makin kenceng gitu kan. Kalau di sini mobil masih jauh aja kita mau nyebrang, mereka berhenti kayak gitu-gitu kan, hal-hal kecil kayak gitu yang bikin aku ngerasain experience-nya gitu. Dan kalau misalnya cuman aku lihat atau baca itu kan nggak kerasa, tapi ketika aku di sini aku bisa ngerasain living abroad experience. Dan yang paling penting dari semua itu adalah pelajaran hidup. Aku belajar menjadi Ismawardi itu bahwa aku jadi sadar nggak ada yang nggak mungkin, karena dari kecil aku pengen banget sekolah ke luar negeri, tapi aku selalu ngerasa kayak it's impossible because I'm not from a very rich family. Keluargaku bukan keluarga yang tajir melintir yang bisa nyekolahin aku dengan uang keluarga buat ke luar negeri kayak gitu. Dan aku udah beberapa kali juga gagal ketika aku daftar student exchange. Dan aku ngerasa kayak ini gue bisa nggak sih sebenarnya student exchange? Dan menurut aku kayak tinggal di luar negeri tuh kayak utopis, kayak it's too good to be true gitu loh, kayak tempatnya rapi kayak gitu-gitu. Jadi aku ngerasa kayak it's too good to be true, it's impossible. Tapi I'm here right now, dan itu menjadi pelajaran tersendiri buat aku. Aku sombong gitu. Aku ngerasa aku sombong waktu itu bilang ada yang nggak mungkin gitu. Terus habis itu aku bilang ada yang nggak mungkin, terus aku ada di sini, aku malu sama diri aku sendiri for judging ada yang nggak mungkin. Meanwhile everything is so possible, dan itu benefit yang dan pelajaran yang paling aku dapetin selama aku jadi Ismawardi. Nah, mungkin ini lebih praktikal. ISMA itu nge-cover apa aja? Di tahun aku ini yang di-cover, yang pertama biaya kuliah yang langsung dibayarkan oleh ISMA ke kampus tujuan. Jadi benar-benar kita nggak ada bayar SPP dan lain sebagainya. Kemudian juga, tapi ini nggak termasuk uang buku ya, kalau teman-teman mau beli buku yang fisik gitu, itu nggak termasuk. Kemudian yang berikutnya adalah accommodation, ini tempat tinggal aku. Ini dibayarin ISMA, aku tinggal on campus di asrama gitu, dan ini asramanya enak banget. Jadi menurut aku ya ISMA juga mau yang terbaik gitu kan buat awardee-nya. Jadi ini juga di-cover sama ISMA, mulai dari semuanya, air, listrik, semuanya benar-benar di-cover, no worries. Habis itu yang berikutnya adalah flight tickets, itu tiket pulang pergi dari Soekarno-Hatta. Kalau aku dari Jakarta, dari Soekarno-Hatta ke Irlandia, ke Dublin Airport, habis itu dari Dublin naik bis itu dijemput sama kampus, jadi benar-benar nggak ada biaya transportasi untuk mobile dari Indonesia ke nyampe Limerick ini, nggak ada gitu. Tapi kalau teman-teman dari luar Pulau Jawa, ada teman aku dari Makassar, dia harus terbang dulu dari Makassar ke Jakarta, itu juga di cover ISMA. Jadi benar-benar all of the transportation to get you from your place ke tujuan itu di cover. Habis itu, kecuali kalau misalnya teman-teman dari Bandung naik mobil ke Jakarta, itu kayak nggak di-cover. Tapi kalau misalnya pesawat dari luar pulau ke Jakarta, itu di-cover. Kemudian yang berikutnya living cost. Living cost itu ada standarnya, jadi setiap negara beda-beda. Kalau aku tujuan Irlandia, misalnya sekian euro untuk sebulan, kayak gitu. Living cost di sini itu berarti kayak buat teman-teman makan, teman-teman jajan, mungkin kalau misalnya teman-teman bisa sisain mau jalan-jalan, itu juga bisa. PCR test juga di-reimburse sama ISMA, dibayarin. Kemudian visa beda-beda tiap negara harganya. Kalau Irlandia untungnya gratis. Jadi kalau teman-teman mau daftar ISMA dan nggak mau keluar duit buat visa, itu gratis, benar-benar nol. Benar-benar nol. Kemudian yang berikutnya adalah asuransi kesehatan selama di sini. Just in case ada apa-apa, itu di cover ISMA. So I think it's a really worth it scholarship. Nah,
ini dia mungkin my student exchange journey. I look so happy, kayak senyum-senyum, belajar, seneng gitu kan. Kelihatannya kayak jalan-jalan. Mungkin that's what people see. Karena orang-orang ngelihatnya di social media. I look happy, I look happy, I look enjoy. Yeah, I do, I enjoy, I am happy gitu kan. The thing is, this is my real student exchange journey, guys. I cry a lot, kayak banyak kayak aduh capek. Terus kayak ini aku nangis. Ini eksklusif ya, foto aku nangis ada di webinar. Terus habis ini di bawah ada aku lagi habis sidang. Aku sidang usulan penelitian sebelum skripsi. Ini aku ngebut. Aku ngebut banget. Dan aku juga udah sambil skripsian gitu. Jadi sebelum berangkat aku kayak ngambil data ke lapangan, ke Sumedang. Aku ngambil data apa-apa, jadi nggak terlalu lulusnya aku nggak terlalu molor, tapi nggak tahu, semoga cepet juga. Terus ini ada juga proses bikin pasport, bolak-balik, ini juga ada berkas yang kayak banyak banget, karena ngurusin visa, ngurusin buat keberangkatan, dan lain sebagainya, itu juga lumayan hektik. Jadi emang perlu sabar, namanya juga nggak ada yang gampang kan, kalau misalnya kayak bisa pergi ke luar negeri, nyampe sedimudahin itu pasti juga ada tantangan-tantangannya, dan menurutku it's worth it. Dan ini kenapa ada tulis manusia kuat, karena aku suka, ini random sih, aku suka dengerin lagu itu terus aku nangis. Tapi kayak ya udah, that's how I cope, karena setiap orang punya coping beda-beda, dan aku copingnya dengerin lagu kayak gitu. Terus habis itu, oh ya ini aku foto di University of Limerick di batu tulisan University of Limerick ya, you guys know it. Terus ini pas lagi kelas, ini hari pertama aku kelas banget, ini jalan-jalan di kota. Ini aku lagi ikutan UKM aku, jadi aku ikutan UKM Hastakarya gitu, namanya UL Crafts. Jadi dia kerjaannya tuh kayak ngelukis mug, merajut, I love it. Terus nanti sore aku bakal melukis labu, oke, it sounds weird, melukis pumpkin karena mau Halloween. It's so fun. Jadi di sini udah kegiatannya udah normal lagi, kayak udah nggak ada COVID sih aku ngerasanya, cuman tetap harus pakai masker kayak gitu di dalam ruangan. Kalau di luar nggak usah. Terus oke. Now the question is, kenapa Kak milih University of Limerick? Kenapa milih Ireland? Yang pertama, sebenarnya yang paling pertama itu adalah karena mata kuliahnya menarik buat aku, dan mata kuliahnya relevan sama what I want to be in the future. Aku jadi di sini tuh ngambil kayak psikologi, human resource management, project management, marketing. Jadi hal-hal yang kayak gitu itu interesting buat aku, dan that is why I choose University of Limerick. Terus kemudian yang berikutnya yang paling penting adalah dia itu menerima Duolingo English Test. Seperti yang teman-teman tahu, tadi aku udah jelasin kalau aku nggak punya IELTS, nggak punya TOEFL, dan aku butuh tes bahasa Inggrisku cepat keluar, ya akhirnya aku pakai Duolingo. Dan yang nerima Duolingo English Test itu salah satunya University of Limerick. Dan itu nggak terlalu besar waktu itu, 110 kalau nggak salah. Tesku 135. Jadi kayak aku ngambil yang lebih kecil kayak supaya aman kayak gitu. Jadi aku ngambil University of Limerick. Terus yang berikutnya adalah dia English speaking country di European Union kan. Dia di EU tapi dia English speaking country. Kalau misalnya teman-teman aku kan juga yang kayak ke Spanyol, ke Italia, ke Hungaria, itu kan bukan bahasa Inggris. Nah, I think I would find it hard buat kayak di negara yang nggak English speaking country, karena aku kayaknya nggak mudah belajar bahasa baru kayak gitu. Kemudian yang berikutnya adalah University of Limerick ini termasuk ranking 551 menurut QS World University Ranking tahun 2020. Jadi dia memang top rank juga, dan dia salah satu best university in Ireland juga. Jadi that is why I choose University of Limerick. Dan yang paling penting, dia nggak terlalu kota gitu loh. Kayak kalau teman-teman tahu, aku kan juga kuliah di Unpad. I choose Unpad juga karena dia nggak terlalu kota. Karena menurut aku kalau terlalu kota bakal banyak distraksi gitu buat belajar. Jadi kayak ke kota tuh di beberapa momen aja gitu. That is why I choose University of Limerick, karena dia mirip Jatinangor. Jatinangor itu tempatnya Unpad. Dia mirip kayak gitu. Dia nggak kota-kota banget. Dia agak suburban. Oke. Kemudian yang berikutnya juga aku diminta nih sama teman-teman Upedia. Boleh Kak masuk ke tips and trick? Wah, aku ngerasanya berat nih kalau tips and trick. Nanti gue kasih nggak keterima. Kak Tiara gimana sih gitu kan. Jadi nggak bisa nih kalau tips and trick gitu. Kayaknya susah juga. Karena kenapa? Karena menurutku everyone has their own way kayak gitu. Bakal punya caranya masing-masing untuk mendapatkan apa yang mereka mau gitu. Jadi aku ngubah namanya dari tips and trick menjadi time machine atau mesin waktu. Di mana kalau misalnya aku bisa ada di posisi teman-teman sekarang, di mana belum keterima ISMA atau mau daftar ISMA, ada 4 hal yang bakal aku lakuin. Mungkin ini lebih general ya, tapi dalam konteks kita ISMA. Cuman hal ini sering aku sharing ke
ketika aku jadi speaker, ini adalah 4 hal yang bakal aku lakuin in achieving my goals. Sama ada plan, yang kedua connect, yang ketiga be braver, dan yang keempat adalah execute and be prepared. Oke, yang pertama plan. Ini sorry ya kalau misalnya PPT-nya terserah banget kayak bahasanya. Nah, yang pertama plan. Yang pertama di plan ini artinya kan merencanakan. Goals mau apa gitu. Karena teman-teman aku kalau misalnya aku bilang kayak coba deh lo set goals, tapi takut gak dapet. Ya emang kenapa kalau nggak dapet? Tulis aja dulu, orang gratis kayak gitu. Kalau aku mikirnya gitu. Jadi terserah pokoknya apapun yang pengen dicapai di setiap semesternya bisa ditulis teman-teman. Misalnya teman-teman pingin IPK sekian di semester ini gitu. Kan IPK bisa dihitung ya, bisa diperkirakan gitu. Pingin IPK sekian di semester ini. Pingin ikutan program volunteer di program ini gitu. Atau misalnya pingin ikut 2 total kepanitiaan di kampus gitu. Atau misalnya pingin ikut lomba ini gitu. Jadi menurut aku tulis set goals teman-teman mau apa gitu. Dan kenapa menurut aku penting set goals? Karena kan nanti in the end, kalaupun teman-teman mau daftar ISMA, yang dilihat itu kayak IPK, pengalaman, dan lain sebagainya kan. Jadi menurutku clear goals bakal penting banget buat ngebantu teman-teman, buat track record teman-teman kayak gitu. Pokoknya tulis aja selama gratis, and if it's not achieved, dan ketika itu nggak tercapai, it's okay teman-teman. At least teman-teman punya goals. That's it. Kemudian yang kedua, goalsnya kayak gimana nih Tiara? Goalsnya harus yang smart, spesifik, di mana teman-teman misalnya pingin ikutan ISMA. ISMA-nya ini pengen university apa. Kayak gitu, nggak apa-apa tulis aja. Kalau misalnya pun nanti berubah ya nggak jadi masalah. Yang penting teman-teman udah punya gambaran kayak gitu. Atau misalnya teman-teman pingin bisa terukur gitu goals-nya, measurable. Dimana misalnya teman-teman pengen IPK segini gitu, atau misalnya teman-teman pengen ikut kepanitiaan jumlahnya segini kayak gitu. Atau dan juga achievable, harus dong teman-teman yang bisa teman-teman capai gitu, harus yang ukurannya mungkin dicapai. Kalau sekarang teman-teman goals-nya tiba-tiba pingin jadi presiden kan agak nggak mungkin gitu, nggak achievable gitu, nggak relevan juga. Jadi harus yang achievable dan relevan. Dan kemudian time bound. Misalnya teman-teman punya goals pingin nilai TOEFL 570. Itu dalam waktu berapa bulan misalnya. Nah, itu jadi ada waktunya gitu. Jadi teman-teman bisa tetap lihat si progresnya udah nyampe mana nih gue kayak gitu. Kemudian yang ketiga, ketika teman-teman merencanakan, teman-teman harus sadar bahwa perubahan itu tuh nggak bisa dihindarkan, teman-teman. Change itu benar-benar ada. Jadi hidup kita tuh bakal dinamis, dan there's a possibility di mana goals kita nggak tercapai kayak gitu. Dan itu nggak jadi masalah ketika goals teman-teman nggak tercapai. Jadi jangan pernah takut buat punya tujuan tertentu di dalam hidup kayak gitu. Kemudian yang berikutnya adalah be mindful of your goals and keep evaluating those. Artinya apa? Artinya teman-teman harus tetap perhatiin nih goals teman-teman tuh apa, dan selama teman-teman berjalan evaluasi nih. Karena selama aku nulis goals ini, banyak banget teman-teman goals aku yang nggak tercapai. Yang paling sering nggak tercapai itu adalah olahraga. Aku pengen banget kayak olahraga tiap minggu, tapi enggak, no, I didn't do that gitu. Kayak aku mikir kenapa ya gue nggak olahraga? Oh ternyata karena nggak ada waktu. Kenapa gue nggak ada waktu? Karena gue suka menunda-nunda PR, menunda-nunda tugas kayak gitu. Ini waktu di Indonesia ya. Sekarang alhamdulillah gue udah olahraga teman-teman. Kayak gitu, kayak hampir tiap hari gue ke gym. Jadi ada perubahan. Nah, maksudnya kan dengan gue ngelihat itu, gue ngelihat ke belakang kayak, gue kenapa ya selalu nulis tiap semester pengen olahraga tapi kenapa nggak tercapai. Nah, karena gue sadar itu belum terpenuhi, itu gue simpen di sekarang, dan akhirnya sekarang gue jalanin gitu. Jadi teman-teman harus lihat terus nih goalsnya, udah nyampe belum nih gitu. And the second one, connect. Connect di sini, wah, menurutku kita generasi beruntung ya untuk berkoneksi. Ada LinkedIn, ada Instagram, ada orang-orang yang mungkin sekarang kalau dalam konteksnya ISMA, udah jadi penerima beasiswa ISMA gitu. Kalau misalnya aku kan waktu itu angkatan pertama, jadi yang aku tanyain ya orang-orang yang nerima beasiswa lain, bukan ISMA kayak gitu. Nah, tapi kalau teman-teman sekarang, teman-teman bisa follow kayak aku sering banget sih kayak di banyak stranger second account sih ya kebanyakan, kayak suka nge-DM gitu, Kak mau nanya dong, kalau aku nggak masalah, kalau orang lain nggak tahu. Nah menurutku hal kayak gitu bisa dimanfaatkan gitu. Teman-teman bisa lihat award yang menurut teman-teman kayaknya enak nih buat ditanyain gitu. Boleh teman-teman tanyain, tapi mungkin yang sopan, jangan langsung, Kak, interview tanyain apa aja. Aku pernah dapet kayak gitu, aku kayak, apa ada mana second account
kan. Jadi kayak mungkin bisa, halo Kak, aku ini dari universitas ini, aku lihat profil Kakak menarik, Kakak juga nerima ISMA, wah aku termotivasi misalnya gitu, aku pengen nanya Kak kayak gitu. Jadi harus sopan juga gitu. Ini bisa tanya orang-orang yang udah keterima. Terus juga ini aku ada masukin username ISMAUL. ISMAUL itu Instagram official-nya anak-anak yang keterima Wordi kayak ISMAUL, ISMA apa kayak gitu. Itu bisa teman-teman follow. Bisa ngelihat experience-nya juga. Terus kalau misalnya teman-teman pengen ke UL, teman-teman bisa lihat UL Global. Itu ada international office-nya University of Limerick. Jadi teman-teman bisa lihat juga kayak apa sih aktivitas mereka. Terus nanti kalau teman-teman di interview, misalnya teman-teman, aku ingat aku waktu di interview aku ditanyain gini, gimana caranya kamu bisa aktif secara sosial dan engage sama orang-orang di sana. Terus karena aku udah riset UL Global, aku juga udah riset ternyata di UL tuh ada UKM ABC. Terus aku bilang aja aku mau ikutan UKM ini. Terus kenapa aku pengen ikutan UKM itu dan kenapa dengan aku ikutan UKM itu aku bisa memperluas networking aku di ranah internasional. Nah, jadi riset sih menurutku, karena itu bakal ngebantu teman-teman ngejawab. Dan akhirnya pas aku nyampe sini, aku ikutan UKM yang aku sebutin juga waktu itu gitu. Jadi teman-teman juga bisa mulai lihat nih univ apa aja sih yang ada di UL dan mulai di stalk. Seperti itu. Kemudian yang ketiga, be braver. Jadi aku punya konsep, aku percaya satu konsep di dunia, di hidup aku gitu. Nama konsepnya itu adalah kuota gagal. Jadi menurutku di hidup kita tuh hidup ada kuota gagal ya gitu. Tapi masalahnya nggak ada yang tahu nih kuota gagal kita tuh berapa kayak gitu. Dan karena di hidup kita ada kuota gagal, cara kita ngabisin terus kuota gagal, kita akan semakin dekat pada keberhasilan. Kalau aku percayanya itu, teman-teman boleh nggak percaya sama ini, tapi ini menurut aku tetap bikin aku waras ketika aku gagal. Ketika aku nggak dapet yang aku inginkan, aku nggak yang kayak oke lah, udahlah kayak gue nggak bisa. Soalnya banyak teman-teman aku kayak gitu, teman-teman aku yang kayak gue pernah daftar tapi nggak keterima, jadi udah deh males kayak gitu. Nah, cara aku tetap waras, cara aku tetap semangat mencoba, yaitu kayak ya udahlah ngabisin kuota gagal. Kalau daftar sesuatu, daftar ini yuk ngabisin kuota gagal gitu. Aku kayak punya ada inside jokes gitu teman-temanku, habisin kuota gagal yuk. Ayo. Jadi mindsetnya tuh kayak ya udah kalau dapet berhasil kayak gitu. Tapi kalau gagal ya ngabisin kuota gagal, lihat aja nanti ke depannya. We'll get there kayak gitu. Nah, cara ngabisin kuota gagal tuh gimana? Yaitu adalah coba segalanya yang berkaitan dengan keinginan teman-teman, tujuan teman-teman, coba dan perluas opportunity teman-teman kayak gitu. Jadi teman-teman bisa ngabisin kuota gagal. Nah, mungkin ini confession dari aku. Sebelum keterima ISMA, gue udah pernah ketolak 3 kali program student exchange selama gue kuliah. Dan artinya, semakin kita coba ini, coba itu, semakin kita ngabisin kuota gagal. Di mana kuota gagal kita semakin dikit, possibility kita berhasil itu semakin besar. Aku nggak tahu ini konsep yang benar atau enggak, tapi this is how I manipulate my mind. Ini cara aku memanipulasi atau cara aku take care of myself and my mind and my mental health. Jadi aku ngelihatnya, ya udah ketika aku coba sesuatu, cobain aja. Ini yang ngabisin kuota gagal kayak gitu. Dan ya kayaknya kalau waktu itu aku decide gak daftar ISMA just because aku udah pernah gagal 3 kali, maybe I will not be here. Seperti itu. Nah, yang keempat, execute and be prepared. Kadang teman-teman aku tuh yang aku temuin banyak yang kayak gue pengen ini tapi gue belum ini, kayaknya nanti dulu deh. Jadi kebanyakan mikir, nggak lakuin aja gitu, nggak eksekusi aja. The thing is just do it gitu. Jangan kebanyakan nunggu, jangan nanti-nanti, jangan banyak alasan. Pokoknya lakuin yang bisa dilakuin. Overthinking nggak apa-apa, tapi jangan berlebihan kayak gitu. Nah, sambil teman-teman berjalan, juga jangan kehilangan arah. Goals kita apa nih? Gimana kita ngukurnya? Apakah kita udah cukup fulfilling goals kita kayak gitu? Apa yang harus dievaluasi kayak gitu? Nah, contoh be prepared di sini adalah dalam konteks ISMA, TOEFL kayak gitu kan. Kayak mungkin teman-teman banyak di jurusan aku yang mau daftar ISMA, terus alasan nggak jadi daftarnya kenapa coba? Nggak punya TOEFL. Tapi padahal itu mereka udah tahu ISMA duluan tuh sebelum aku, tapi mereka
takut duluan gitu loh buat belajar TOEFL-nya kayak gitu. Jadi banyak banget kayak yang aku temuin yang alasannya itu TOEFL gitu. So the thing is kalau misalnya teman-teman pengen ISMA, ya udah just do it. Be prepared. TOEFL-nya gimana? Belajar yang rajin. Karena kalau ISMA itu kan emang dia akademi ya. Jadi yang dilihat itu juga IPK. Gimana caranya biar IPK teman-teman naik? Ya misalnya dengan aktif, just do it. Misalnya tadi teman-teman nggak aktif di kelas, sekarang mau nanya, aduh nggak enak soalnya gue di kelas biasanya nggak aktif, just do it. Just try, just start now, kayak gitu. Itu menurut aku. Nah, dan ini mungkin yang paling penting. Mungkin bakal banyak yang mikir kayak, iya Kak Tiara ngomong gampang, tapi kan gak gampang Kak, gitu. Emang gak gampang, nobody seri 2 sisi. Ini adalah kayak long way journey, teman-teman bakal ngerasain kok panjang banget perjalanannya, kok gue nggak temu terus ujungnya, mungkin bakal kayak gitu. Or sometimes teman-teman ngerasa burn out yang kayak bener-bener everything is on fire. Atau mungkin teman-teman ngerasa overwhelmed like banjir. Jadi kayak menurut aku emang bakal kayak gitu, apalagi mulai dari progress nyari opportunity, mungkin nanti pas teman-teman daftar ISMA atau teman-teman mau daftar student exchange lainnya, pasti bakal banyak tantangannya. But again, that is life. Emang kayak gitu hidup in general. Mau teman-teman daftar ISMA, teman-teman nggak daftar ISMA, life is messed up anyway. Jadi menurutku kayak teman-teman just do what you wanna do because emang life udah challenging dari sananya kayak gitu. Dan poin paling penting ini yang nggak bisa kita lupain ya dalam daftar-daftar ISMA atau daftar-daftar yang lain, itu yang paling penting adalah sampein keinginan teman-teman ke yang ngasih semuanya, yang ngatur semuanya, komunikasiin. Misalnya kalau aku, ya Allah aku pengen ini gitu. Ya Allah aku pengen itu. Kenapa aku pengen ini? Komunikasiin, curhat kayak gitu. Karena for me it helps. Dan juga ya dengan kita berdoa kan kalau aku percayanya hal yang aku dapetin bukan semuanya karena aku, tapi karena Allah kayak gitu. Jadi menurutku yang paling penting adalah juga dikomunikasiin sambil teman-teman usaha juga komunikasiin alias berdoa lah kayak gitu. Itu sih. Nah, to get to know more about my ISMA journey, teman-teman bisa mungkin nonton vlog aku dan subscribe enggak sih apa sih kok subscribe ya udah pokoknya nonton tapi kayak aku lagi mau coba ngedit vlog kedua aku tapi kayak belum ada waktu jadi gak usah di subscribe ding soalnya kayak takut gak update lagi nanti ya udah pokoknya kalau mau nonton ada terus habis itu TikTok. Nah di TikTok aku lumayan sering update, di situ aku nge-share kayak trip-trip aku di sini, terus kayak tentang ISMA, terus juga tentang aku bagi-bagi masker ke teman-teman bule aku, jadi kayak itu lebih sering update di TikTok kalau teman-teman pengen lihat. Nah, terakhir aku open banget sama diskusi apapun. Teman-teman gak usah ragu kayak aduh gak enak banget chat Kak Tiara atau apa gitu. It's so fine teman-teman. Just hubungin aku, mungkin bisa di Instagram aku atau kita boleh connect LinkedIn. I will be happy. Atau misalnya mau WhatsApp lebih personal juga boleh. Kayak gitu. Jadi boleh banget teman-teman mau diskusi nanya apapun, aku bakal sebisa mungkin bales. Itu sih dari aku. Yep, that's it. Thank you. Wow, gila, keren banget ya teman-teman sekalian ya. Berbagai pengalaman, insight, dan juga masukan, dan juga mungkin justru memberikan pengetahuan baru ya buat kita teman-teman sekalian untuk bisa mengetahui sebenarnya program ISMA itu seperti apa, terus selak beluknya itu gimana sih teman-teman sekalian, dan juga intinya pelajaran hidup dari Kak Tiara sendiri sudah dibagi kepada kita yang mudah-mudahan bisa menginspirasi kita ke depannya dan juga bisa bisa kita aplikasikan di berbagai lini kehidupan kita masing-masing. Oke. Di sini juga aku mengingatkan kepada teman-teman sekalian untuk bisa membantu menyukseskan acara ini untuk bisa meng-on-cam kameranya demi kelangsungan acara kita kali ini. Dan juga di sini kita nggak terasa kita udah memasuki sesi Q&A, yaitu sesi tanya jawab. Dan di sini aku mau ingatin teman-teman sekalian, apabila ada pertanyaan yang ataupun yang ingin ditanya kepada Kak Tiara, boleh banget nih untuk cantumkan pertanyaannya di kolom chat kita kali ini. Tapi sebelum itu, mungkin aku mau nanya dulu dong, terlebih dahulu kepada Kak Tiara sendiri. Nah, sebenarnya Kak Tiara nih, sebenarnya dari tadi Kak Tiara udah menceritakan tentang ISMA dan juga tentang student exchange sendiri. Nah, sebenarnya
perbedaan yang mendasar antara ISMA dengan student exchange itu seperti apa sih Kak? Kan kalau misalnya kita pahami sendiri kan ya kan sama-sama pergi ke luar negeri terus ambil pelajaran terus belajar di sana. Nah kiranya apa sih letak perbedaan mendasar antara student exchange dan juga ISMA itu sendiri? Thank you. Oke, aku jadi baru Google nih, pertukaran pelajar artinya apa sih? Bentar dulu, pertukaran pelajar itu kalau aku nangkep, aku belum pernah sih ya sebelumnya, tapi ada teman-teman aku yang ISMA juga, mereka SMA aja udah pernah ke Prancis atau mana gitu. Nah, kalau aku belum pernah. Tapi kalau setahu aku, kalau misalnya student 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 entar dulu, yang kamu tanyain apakah student exchange program lain atau student exchange sama ISMA? Student exchange pada umumnya Kak, terus Hmm. perbedaannya itu dengan ISMA itu seperti apa sih? Thank Wah, you. kalau ISMA menurut aku beda banget sih. Ini bener-bener gebrakan yang menggebrak-gebrak menurutku. Kenapa? Karena bayangin, 1.000 orang berangkat, kita semua kalau ini apa ya? Aku nggak tahu sih ke depannya bakal gimana. Tapi 1.000 orang berangkat ini mereka dikasih duit gini, bayangin aja. Kuliah, makan, pesawat, bla 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 tuh satu orang mungkin bisa habis 300-400 juta. Dan kayak menurut aku ini beda banget karena bener-bener kita semua dibayarin, bener-bener dibayarin, dan that's what makes it very different, apalagi di Indonesia. Menurutku kayak sebelumnya nggak ada kayak yang kayak bener-bener ngeberangkatin masif 1.000 orang ke luar negeri, habis itu dibayarin semua, itu menurut aku nggak ada. That is why ISMA is very different, dan menurut aku ini bener-bener gebrakan yang paling menggebrak seluruh dunia, Indonesia, Nusantara, Sabang, sampai Merauke, itu menurut aku kayak bener-bener apa ya, bener-bener different, it's something new. Ini menurut aku inovasi dari Pak Nadiem Makarim yang menurut aku kayak bener-bener beneficial buat mahasiswa Indonesia. That is why it is very different. Terus kalau soal aku kayaknya pertukaran pelajar lain mungkin lebih ke partial funded ya. Partial funded dalam arti cuman sebagian pun kalau misalnya fully funded nggak bakal ngeberangkatin 1.000 orang. Kayak 1.000 orang tuh banyak banget, gengs. 1.000 orang banyak banget dan disebar ke berbagai universitas dan kita bebas milih universitas yang mana. Jadi menurut aku ini beda banget. Dan juga kalau misalnya kita ngomongin beneran student exchange, mungkin ada dari mahasiswa luarnya yang ke Indonesia kan, kayak tukeran gitu, kayak kalau di Unpad tuh ada kayak gitu. Nah tapi kalau misalnya di ISMA ini yang enggak, ini emang program pemerintah yang emang ngeberangkatin kayak gitu. It's not really a student exchange karena nggak ada yang ke sana dalam program ini. Ini cuman kayak pengalaman ya udah berangkat sana 1 semester, kita bayarin, belajar yang bener, balik ke Indonesia, terapin kayak gitu. Itu sih kalau ISMA yang aku lihat. Dia beda banget, dia unik. Ini bukan karena aku anak ISMA ya, cuman karena pas aku sama teman-teman aku pernah di living room gitu, kita mikir tiba-tiba, gila ya enak banget, semua dibayarin, kayak ini keren banget gitu, program ini keren banget. Makanya menurut aku kalau misalnya teman-teman bisa dapet ini program, itu nguntungin banget sih teman-teman. Kayak selama teman-teman di sini pun nggak usah ragu jajan, nggak usah ragu makan kayak gitu. Itu ada uangnya, dikasih dan cukup. That is why it is very unique, very different kayak gitu. Bedanya sih, Zilmi. Wow, gila, keren banget ya teman-teman sekalian ya. Ternyata program ISMA sekeren itu, terus wow, gila. Kayaknya kalau dibandingkan dengan berbagai program student exchange lainnya, kayaknya kita lebih untungan pilih program ISMA kali ya teman-teman Ya, sekalian. betul. Betul, karena dia pemerintah, karena dia ini sih kataku Kemdikbud. Jadi apa ya? Jadi all out, I guess. Dananya Oke, gitu nggak nanggung oke, kayak gitu. oke, thank you banget Kak Tiara atas jawabannya. Nah kali ini mungkin ada beberapa teman nih yang dari tadi ingin mau menanyakan kepada Kak Tiara. Mungkin saya membacakan. Halo Kak, saya Nashwa. Saya ingin bertanya untuk pemilihan universitas dan negara tujuan mengubah universitasnya suatu. Silakan Okay, Kak. this is a very good question. This is a very good question. Yang pertama, teman-teman pilih universitasnya sendiri dan tujuan universitas sendiri dan negara sendiri.
Dan nanti mungkin bisa banyak pilihannya, aku nggak tahu. Mungkin kayak SBM, mungkin kayak apa, aku nggak tahu. Tapi di tahun aku cuma satu. Nah, ini pertanyaan yang kedua menarik banget. Apakah panitiaisme bisa mengubah universitas sewaktu-waktu? Yes, bisa. Contoh, teman-teman aku yang di University of Limerick ini sekarang, yang orang-orang Indonesia, mereka banyak yang nggak pilih UL. Mereka milih universitas lain. Tapi kayaknya karena setiap univ punya kuota yang beda buat terima anak ISMA, kayaknya teman-teman aku ini nggak masuk, nggak apa ya, nggak compete mungkin di IPK atau di nilai bahasa Inggrisnya sama pesaing lain mahasiswa Indo yang lebih masuk ke kuota itu. Jadi dia dimasukin ke UL ke sini gitu. Ada temen aku dia daftar ke UBC British Columbia, tapi katanya British Columbia cuma ngeberangkatin I don't know 4 atau berapa, dan temen aku ini masuknya ke Newcastle di UK. Bayangin dari Amerika dilempar ke Inggris gitu kan. Jadi panitia ISMA bisa mengubah kalau di tahun aku, karena kita cuma ada satu pilihan. Dan jadi kalau ISMA itu sedapatnya informasi aku, dia nerima ranking. Jadi dari 2.000 orang yang tadi, 2.500 orang yang tadi itu di ranking dari berkas sama interview. Pokoknya yang paling penting adalah masuk ke 1.000 teratas itu. Kalau masuk ke 1.000 teratas itu kita dapat kuota univ kayak gitu loh. Meskipun univnya bukan yang mau bukan yang kita mau kayak gitu. Tapi kita masuk 1.000 teratas gitu. Dan itu compete dari apa ya? Mungkin kalau aku boleh asumsi, karena bukan aku ya recruiternya, mungkin dari IPK, dari berkas-berkas yang emang kita kumpulin kayak gitu. Itu jadi emang bisa diubah sewaktu-waktu kayak gitu. Bahkan temen aku di web ISMA-nya list dari tertulisnya beneran dia di mana, dia dapetnya di Newcastle gitu. Jadi bisa berubah sewaktu-waktu. Itu apakah menjawab atau ada follow up question dari Nashwa? Udah Kak, makasih banyak jawabannya. Oke, terima kasih kembali. Boleh Zilmi, aku kembalikan. Oke, thank you Kak Tiara atas jawabannya. Dan di sini mungkin ada rekan kita ataupun teman Upedia lagi nih Kak yang mau nanya. Mungkin kepada saudara rekan Upedia kita yang bernama Julian Baita Sinaga, boleh banget nih kalau misalnya mau on mic, boleh disampaikan aja secara langsung gitu. Kalau mau, oke, silakan. Ini suara saya kedengaran nggak ya Kak? Soalnya lagi hujan deras. Kedengaran. Kedengaran. Oke, untuk saya mau nanya Kak, untuk English Proficiency Test itu kita lebih baik ngambil TOEFL, IELTS apa Duolingo English Test ya Kak? Terus kalau untuk yang Kakak bilang kan dapatnya di IP-nya 110 tuh Kak. Nah itu kalau Kakak sendiri bisa ngejudge itu English-nya di level mana tuh Kak? Apakah di beginner atau intermediate? Terus mungkin satu lagi bisa share kontaknya nggak Kak? Mungkin kalau saya mau nanya. Tadi saya lupa SS. Oke, langsung aja kali ya Zilmi. Ya, oke, this is a good question too. Yang pertama, lebih baik ambil apa? Tergantung. Kalau aku gini, banyak yang harus dipertimbangin. Pertama mulai dari dana. Kalau aku dana ya paling penting. Duolingo English Test itu 700.000 teman-teman. Tapi kalau teman-teman ngambil TOEFL sama IELTS beneran, itu bisa juta-jutaan. That is why I chose Duolingo English Test because it's far cheaper. Dia lebih murah, jauh lebih murah. Sangat lebih murah, 700.000 doang. Dan hasilnya keluar 2 hari. Waktu itu aku juga kepepet waktu gitu. Jadi menurutku, I'm not saying that this is the best, tapi aku prefer Duolingo English Test, kayak gitu. Dan tapi kalau misalnya teman-teman, tapi sebenarnya Duolingo English Test nggak sefleksibel itu. Kenapa aku bilang gitu? Karena dia kan baru ya, maksudnya nggak semua universitas nerima itu. Just in case, universitas yang teman-teman mau nggak nerima Duolingo English Test, dan teman-teman kalau tidak terpaksa dan mau pindah ke universitas yang terima Duolingo, that's not a problem. Tapi kalau misalnya teman-teman pingin, aduh gue pengen univ itu, tapi dia nggak terima Duolingo, dan Duolingo is not the answer. Jadi kayak ini tergantung situasi juga, seperti itu. Tapi kalau balik lagi kondisi teman-teman considernya apa? Kalau aku waktu itu dana sama waktu. Jadi aku pilih Duolingo English Test. Dan kalau nggak, aku lupa deh. Jadi waktu aku daftar visa, kita tuh harus masukin English Test juga ternyata buat di-apply ke visa itu. Nah, ada temen aku yang dia pakainya apa ya, aku lupa. TOEFL atau
TOEFL deh kayaknya. Dia pakai aku takut banget salah nih. Taruhlah dia pakai jenis English test A kayak gitu. Tapi ternyata buat di kedutaan dia nggak nerima itu kayak gitu. Dia nggak bakal ngeluarin kalau misalnya English testnya si A ini. Tapi ya UL nerima. Kan beda ya. Dan kita we cannot do anything about that. Dan meskipun temanku udah punya nilai TOEFL ini, dia ngambil Duolingo English test lagi karena kedutaan nerima Duolingo English test kayak gitu. So there's no really the best answer kayak gitu. Itu bakal sesuai sama situasinya seperti itu. Nah itu mungkin itu dulu kira-kira menjawab nggak ya? Silakan Iya Kak, untuk terima kasih Kak. Oke. Sudah menjawab. Nah, oke. Untuk yang berikutnya bentar deh. Aku tuh lupa. Itu tuh ada ininya, ada jadi kan kamu nanya nih kalau misalnya si nilai 110 ini bisa di-judge-nya gimana gitu kan secara kualitatif, apakah kayak beginner, intermediate gitu. Nah, itu ada di Duolingo ya, tapi aku lupa di sebelah mana ya. Jadi dia ada skor segini tuh artinya apa gitu. Artinya advance, artinya apa. Nah, dia tuh ada itu ada di Duolingo. Teman-teman boleh cek deh. Ini aku kesusahan nyari di mananya, tapi itu ada kok levelnya. Jadi bahkan kalau teman-teman buka Duolingo itu tuh juga ada konversinya. Misalnya 110 di Duolingo itu dia berapa di IELTS, dia berapa di TOEFL kayak gitu. Jadi Duolingo tuh udah certified, udah accepted juga dari berbagai intuisi. Jadi dia emang udah rapih lah gitu. Nilai segini tuh apa artinya? Kualitatifnya intermediate kah, beginner kah? Terus dia setara sama TOEFL berapa kah, sama IELTS berapa kah? Nah, itu udah lengkap. Nah, terus buat kontak aku, mungkin kayak sambil share screen aja kali ya, biar orang-orang takutnya masih pengen lihat. Nah, oke ini kontak aku. Apakah kelihatan, Julian? Kelihatan ya? nggak? Oke ya, boleh ya. Tadi SS juga, oke. Oke, nice. Oke, kemudian udah sih itu paling itu kan ya pertanyaannya. Oke, udah Zilmi. Aku balikin lagi ke Oke, kamu. makasih ya Kak. Oke, thank you banget buat Kak Tiara yang telah memberikan jawabannya dan juga kepada rekan Upedia kita, Kak Julian yang telah menanyakan pertanyaan tersebut. Selanjutnya nih, mungkin ada pertanyaan dari Gatari Filza Firdaus. Mungkin boleh ditanya secara langsung, secara on mic. Silakan kalau ingin. Oke, apa suara saya terdengar? Oke, audible Kak. Ya. Sebelumnya terima kasih Kak Zilmi dan Kak Tiara, keren banget. Ini sorry ada banyak pertanyaan. Pertama, apa saja yang menjadi pertimbangan Kak Tiara saat memilih universitas tujuan sampai yakin banget kalau mau masuk di situ? Yang kedua, dulu Kak Tiara di Unpad ikut organisasi apa aja sih? Dan maaf nih agak pribadi, IP-nya berapa? Terus yang ketiga, tadi Kak pernah jelaskan Kakak gagal ya. Apa saat Kakak gagal, Kak Tiara menurunkan standar Kakak? Terima kasih. Langsung aja nih. Oke, silakan Kak Tiara. Oke, thank you. Oke, that's nice questions. Bagus. Yang pertama, aku ikut organisasi apa ya? Itu yang kedua. Oh, yang pertama, kenapa aku pilih UL? Kenapa aku pilih UL Ireland? Kenapa ya? Sebenarnya gini, jujur, bukan nggak ngasal takut Kemdikbud, nggak ngasal. Maksudnya gini loh guys, aku daftar di hari terakhir. Kayak I was so gimana nih gitu kan. Aduh, yang daftar yang nerima Duolingo apa ya? Aku cari. Aku tuh sempet pingin University of Leicester, kalau nggak salah. Sempet ada beberapa universitas yang aku pengen gitu. Tapi kenapa akhirnya UL itu banyak pertimbangannya, Gatari. Yang pertama itu adalah dia nerima Duolingo. Yang kedua, matkul yang ditawarin itu masih apa ya, itu sesuai interest aku
Jadi yang tadi aku sempat bilang juga, kalau misalnya di ISMA, pilih juga nih, apakah universitas yang teman-teman mau itu fulfilling matkulnya ke teman-teman yang teman-teman tertarik kayak gitu. Jadi itu juga alasan kenapa aku pingin University of Limerick. Terus yang ketiga, dia di Ireland. Ireland kan European Union yang tadi udah aku bilang, dan dia English speaking country. Aku kayak bakal kesusahan kalau misalnya kayak misalnya di Hungaria atau di Itali, di Spanyol. Nah, aku rasa it will be good. Kalau misalnya English speaking country buat daily conversation, daily communication itu bakal lebih meringankan buat aku kayak gitu. Terus abis itu aku milih UL juga karena pas aku cari Limerick itu nggak yang Limerick tuh city, tapi dia city tapi dia nggak terlalu big city gitu loh. Jadi menurutku it will be good juga buat aku tetap bisa belajar dan nggak terdistraksi selama aku ada di University of Limerick ini gitu. Dan rankingnya juga oke. Ranking University of Limerick tuh 551 ranking dunia. Jadi I think itu bakal bagus juga. Dan yang paling penting, oh ya aku juga lupa nih nyampein ini di PowerPoint. Jadi pas aku nge-stalk UL Global, pas aku nge-stalk University of Limerick, dia tuh ada apa ya? Ada gagasan di mana mereka menyebut diri mereka tuh adalah home for international students. Jadi mereka tuh seramah itu sama University of Limerick tuh seramah itu sama international student. Dan dia bener-bener seberagam itu, Gateri. Dan ternyata pas aku nyampe sini, ini boom, kaget. Dia seramah itu tuh karena aku di sini ketemu banyak orang banget, kayak dari berbagai negara, dari berbagai benua. Dan yang paling aku wow, mereka di sini tuh inklusif dalam arti, contoh nih, aku kan juga nge-stalk webnya. Mereka tuh punya UKM kayak DKM gitu loh. Kalau di Indonesia kayak DKM, kayak rohis gitu. Mereka punya itu. Mereka juga punya yang komunitas orang Kristennya kayak gitu. Jadi aku rasa this is a friendly place for me to study juga gitu. Dan ternyata bener, itu bukan cuma sesuatu yang digagaskan di internet. Pas aku kesini, guess what? Aku nemu musola kampus. Aku sekaget itu, ada musola kampus. Kayak aku masuk ke situ terus kayak adem banget, bersih, kerawat. Padahal kan istilahnya pasti nggak banyak yang make itu tempat kayak gitu kan. Pasti cuma segelintir orang yang sholat di situ. Tapi dia rapi, kerawat, ada musola kampus. Dan aku rasa that is why I chose University of Limerick, karena menurutku itu friendly buat international students. Itu juga. Kemudian yang kedua, aku ikutan organisasi apa? Jujur, aku sebenarnya kalau di Unpad tuh nggak terlalu aktif berorganisasi kayak gitu. Aku ikutan Hima, tapi cuma pas semester 2 doang gitu. Terus habis itu kayak bye, aku nggak ikutan lagi. Terus habis itu aku ikutan UKM aku, ESU, English Speaking Union, itu yang kayak debat-debat bahasa Inggris, tapi aku cuma aktif di semester-semester awal, akhir-akhirnya aku udah mulai enggak kayak gitu. Jadi aku sebenarnya enggak yang organisasi BEM kayak gitu-gitu, enggak. Cuman aku tuh di semester 6 ikutnya organisasi nasional, Students Catalyst, kalau teman-teman, itu juga bagus banget. Orang-orangnya keren-keren di situ, banyak belajar. Nah, aku ikutan komunitas itu. Jadi aku lebih ke ikutan komunitas yang apa ya? Bukan yang ngurus, tapi lebih ke yang kayak Students Catalyst, kayak inkubator, kayak gitu yang ngasih pelatihan, kayak gitu. Nah, aku ikutan yang kayak gitu gitu. Kalau misalnya kayak BEM, kayak gitu-gitu, aku enggak. Cuman paling kalau kepanitiaan oke lah, kayak bikin gerakan sosial buat disabilitas, kayak gitu-gitu, aku down. Karena kan kalau misalnya organisasi kan setahun kepengurusan gitu. Kalau misalnya ini kan kalau kepanitiaan cuman set kelar kayak gitu. Nah, aku paling ikutannya kepanitiaan kayak gitu. Nah, ini kalau misalnya kamu masih bingung, aduh aku ikutan organisasi apa ya? Balik lagi ke prioritas kamu. Are you type of person yang bakal lebih akademik atau yang bakal lebih gimana nih? Nah, itu bakal sesuai your goals, decision-nya kayak gitu. Terus tadi kamu nanyain apa yang personal ya? Aku punya pacar, punya. Bukan deh, apa-apa? Itu Kak, IPK. Oh, IPK. Oke. Iya, IPK aku ada di CV sih tadi ya sebenarnya. IPK aku 394 di sini di Unpad 394, tapi nggak tahu nih pulang dari UL. Nanti kan nilai aku dikonversi. Wah, aku agak takut sini nilai aku.
Tapi ya udah nggak apa-apa. It's just IPK emang cuma angka. Tapi IPK itu merefleksikan tanggung jawab kita terhadap matkul yang kita ambil kan tentunya. Nah, cuma dalam konteks Davisma menurut aku IPK matters. IPK itu penting. Kayak karena tadi aku bilang loh, kayaknya ISMA itu kan ranking-rankingan. Kayaknya the bigger IPK you get, kayaknya lebih aman posisinya. Kayak gitu. Karena temen aku, kan temen asik kita waktu kayaknya IPK dia nggak segede anak-anak yang keterima di UBC. Jadi dia kegeser kayak gitu. Itu sih paling gitu. Terus abis itu, tadi pertanyaan ketiga apa ya? Aku udah makan belum? Tadi buru-buru langsung Upedia. Apa ketiga? Kak ya, banyak banget pertanyaannya. Nggak apa-apa. Yang ketiga itu, tadi kakak sempat bilang kalau kakak pernah gagal. Nah, waktu gagal berkali-kali itu, kakak itu apa nurunin standar? Susah tuh pertanyaannya. Aku nggak tahu sih aku nurunin standar atau enggak. Tapi kalau justru enggak, gimana ya? Gini. Aku benar-benar nggak tahu karena aku nggak just improve yourself. Karena mungkin sekali kamu kayak okay, maybe now kamu belum dapat apa yang kamu inginkan, but there is a possibility kamu bisa ningkatin kamu, not lower the standard, tapi tingkatin kamunya. I think that is possible. Karena kita benar-benar nggak bisa nebak di depan ada change apa. Itu sih yang aku rasain. Itu Gatari, semoga menjawab. Halo? Oke, terima kasih banyak Kak Tiara. Sukses selalu. Terima kasih, kamu juga. Oke, aku balikin ke Zilmi. Thank you banget buat Kak Tiara yang telah memberikan jawabannya. Wow, kompleks dan juga mudah dimengerti oleh kita-kita semua yang ada di sini. Selanjutnya, aku juga mau thank you banget buat rekan UPD kita, Gatari, yang telah menanyakan hal tersebut. Kemudian selanjutnya nih, mungkin pertanyaan, karena kita juga mengingat waktu ya, mungkin nanti di akhir sesi mungkin akan aku rangkum teman-teman pertanyaan-pertanyaan kalian yang mungkin nanti bisa, boleh ya Kak ya, aku sampaikan pertanyaan-pertanyaan yang belum tersampaikan ke Kak Tiara sendiri. Sip, oke. Mungkin kalau dari Kak Tiara sendiri nih, boleh batasin kiranya tinggal berapa pertanyaan lagi yang kiranya mau Kakak tanya? No, it's free, I'm free. Kayak nggak apa-apa banget. Ini terakhir jam 8.45 di Indo kan? Iya, benar. Just do it, nggak apa-apa, nggak ada. It's fine, nggak apa-apa, sok aja, boleh. Nggak ada batas. Cuman aku ngikutin Nupedia aja, kalau misalnya waktunya udah habis, then it's over. Tapi aku nggak ngebatasin jumlah penanya. It's free. It's free, oke. Thank you banget buat Kak Tiara. Selanjutnya nih, ada pertanyaan dari Kak Helda Kusuma Rahayu, rekan Nupedia kita. Mungkin Kak Helda boleh banget nih untuk on mic dan menanyakan langsung pertanyaan tersebut. Silakan. Halo? Halo? Oke, silakan. Banget ya Kak Tiara udah berbagi. Pertanyaanku pertama tadi yang pilihan universitas bisa dipilih sama Panit itu jadi pilihannya itu yang paling makasih. Terus ya, tapi ini ada di chat juga sih pertanyaannya, sama nggak ya yang diucapin? Ya. Sama ya, tentang yang ya oke. Jadi gini, sebenarnya kayak kalau di tahun aku panitia nggak peduli, yang penting ya udah lo dipindahin, kayak gini, kamu pengen university A, kamu dipindahin ke B, no, they don't care, kayak kamu anak IPA terus sekarang harus belajar IPS, they don't care, yang penting lo dapet kuota, berangkat atau enggak, kalau enggak ya udah nggak apa-apa, kayak gitu. Jadi kayak ya udah kayak gitu, menurut aku kayak gitu. Soalnya gini, lucunya teman-teman aku yang kesini beberapa kayak gini, gue tuh bingung kuliah di sini kayak gitu. Jadi kayak ya udah, that is the way for you to
enlarge your perspective, memperluas perspektif. Jadi nggak cuma belajar itu doang, kayak gitu. Get out of your comfort zone. Karena itu juga sih yang Isma pengenin. Kayak kita tuh di sini disuruh ngambil matkul yang nggak sesuai sama jurusan kita di home university kayak gitu. Jadi emang kita harus get out of our comfort zone kayak gitu. Jadi mereka nggak nyesuaiin dengan modul yang kita pilih kayak gitu. Jadi pokoknya you get the quota, that's it. You wanna go. You don't wanna go, okay, bye. Kayak gitu. Kalau itu yang aku tangkap ya, kayak gitu sih. Jadi ya nggak ada, karena kayaknya bakal nyesuaiin sama kamu maunya apa, kayak atau misalnya bakal ribet kalau nyesuaiin sama matlek sedang. Tapi nggak tahu, mungkin di tahun depan bakal lebih rapi. Karena kan kalau Isma tahun ini kan juga gercep ya. Dia launching bulan apa ya, aku lupa. Terus kita berangkat kemarin bulan Agustus. Jadi cepet gitu. Nah, nggak tahu nih Kak, mungkin tahun depan bakal banyak evaluasi dan lain sebagainya. Tapi itu dari pengalaman tahun aku. Itu sih kalau dari aku evaluasi dan lain sebagainya. Tapi itu dari Mungkin untuk Kak dari Hilda aku sendiri, semoga menjawab. apakah pernyataan tadi bisa mewakili pertanyaan yang telah ditanyakan? Silakan. Oke, thank you banget buat Kak Tiara yang telah menyampaikan jawabannya, dan juga Kak Hilda yang telah menyampaikan pertanyaannya. Selanjutnya, kita ada pertanyaan dari mana nih? Dari Mita Khairunisa. Boleh banget buat Kak Mita untuk langsung on mic saja dan menyatakan atau menanyakan secara langsung nih kepada Kak Tiara. Silakan. Kak, sebelumnya saya Mita, izin bertanya nih Kak. Dari Kemendikbud sendiri ada dituntut hasil akhir nggak sih Kak? Kayak misalnya bikin penelitian atau apalah yang berkaitan sama program ISMA selama Kakak 1 semester kemarin. Terus ada nggak sih Kak temen Kakak yang IPK-nya tuh pas-pasan gitu, tapi keterima gitu. Terima kasih. Okay, this is a good question. Sebenarnya mereka nggak nuntut. Cuma nanti tuh di interview bakal ditanya what you will give back to the program. Kita bakal ngasih apa gitu. Nah, kalau aku waktu itu jawabnya aku bakal actively ngasih exposure ke si program ISMA. Kayak yang sekarang aku lakuin ini, jadi speaker di UPedia, itu salah satu how I give back gitu. Karena ISMA tuh tahun aku kemarin exposure-nya rendah kan. Banyak orang yang nggak tahu ISMA apaan. Tiba-tiba lah 1.000 orang berangkat ke luar negeri, gue nggak tahu apa-apaan gitu kan. Orang-orang banyak yang kayak gitu ngerasanya. Dan akhirnya ya kalau aku inisiatif sendiri, kayak aku coba bikin TikTok, bikin YouTube kayak gitu. Nah itu yang aku jawab di interview waktu itu. Itu cara aku berkontribusi kembali ke program sama ke Indonesianya kayak gitu. Nah kalau mereka nggak benar-benar nuntut, cuman ada progress report. Kayak setiap berapa bulan sekali kita harus ngasih progress report. Di sini pencapaian kita udah apa aja sih? Kayak misalnya keterima apa di sini gitu. Tapi kita di sini nggak boleh kerja ya. Jadi paling kayak keterima UKM ini kayak gitu-gitu. Terus habis itu karya ilmiah, no. Cuman itu balik lagi ke univ masing-masing. Kalau univ aku ada nyuruh aku kayak Tiara coba bikin artikel jurnal featuring Unpad dan University of Limerick. I was like, oh my god, itu sesuatu yang gede kan kayak. Dan aku di sini cuma 1 semester, jadi aku bakal kayak coba dulu. I know it's big, kayak tadi aku bilang, oh my god it's big, it seems impossible. Tapi aku coba aja dulu, dan sekarang emang lagi diproses juga. Aku lagi ngubungin asdosku di sini buat kayak mungkin gak nih bikin artikel duet Unpad sama UL kayak gitu. Jadi sebenarnya mereka nggak benar-benar nuntut, cuman ya itu ya banyak persyaratan ya. Kayak pertama nggak boleh kerja di sini, harus pulang ke Indonesia. Terus abis itu juga apa lagi? Oh paling ini sih, kita kayak diminta kan, contoh nih salah satunya, kita tanggal 28 tuh kan Sumpah Pemuda. Nah, Kemdikbud tuh kayak minta kita buat bikin acara di Sumpah Pemuda itu yang nge-promote Indonesian culture ke anak-anak orang-orang luar negeri, orang-orang di UL kayak gitu. Paling yang kayak gitu-gitu aja sih. Jadi kalau hasil akhir belum ada sampai sekarang. Jangan-jangan nanti pas gue pulang nih, H-1 pulang, mungkin bisa disuruh bikin artikel atau apa kan, nggak tahu kayak gitu. Tapi untuk sekarang belum ada kayak gitu. Itu sih. Terus ada nggak temen aku yang IPK-nya pas-pasan?
Pertama, ya aku nggak tahu nih IPK pas-pasan buat kamu segimana, kayak gitu. Nah, terus juga, aku nggak pernah sih nanya ke teman-teman awardee aku IPK-nya berapa, kayak gitu. Cuma kalau nggak salah, kalau yang aku tahu teman-teman aku kayaknya, eee, common mereka kebanyakan IPK di atas 3,5 deh, kayak gitu. Itu sih paling, kayak gitu. Tapi aku nggak bener-bener tahu, karena aku nggak tahu, siapa tahu ada yang di bawah 3,5 tapi keterima, aku kurang tahu juga, kayak gitu sih kalau IPK. Karena bukan aku yang rekrut, itu sih paling. Oke, Terima thank you banget buat Kak Mita yang telah menanyakan pertanyaan tersebut dan juga Kak Tiara yang telah memberikan jawabannya. Kemudian selanjutnya kita ada dari Kak Amelia Wayuning Tias. Mungkin boleh aku bacakan ya. Halo Kak, saya Amelia, izin bertanya. Untuk esai itu kan ditulis dalam bahasa Inggris. Kira-kira ada tips and trick untuk nilai esai yang baik dan benar? Karena kan ada minimal atau maksimal perhitungan katanya kalau tidak salah. Dan esai ini menjadi salah satu bahasan yang akan digunakan untuk pembahasan ketika interview. Silakan Kak Tiara. Ya, this is a good question. Ya ditulis bahasa Inggris, tips and trick. Aduh, aku tuh paling deg-degan disuruh ngasih tips. Terus Tiara nih, gue takut banget. jadi jadi kalau tips and trick gak tahu. Cuman kalau kalau aku tulis dulu pertanyaannya kan apa. Terus kan esai itu ada pertanyaan. Balik lagi. Coba find out kira-kira mereka nih nanya ini pingin apa sih? Pingin tahu apa dari kita? Kayak gitu loh. Kayak contoh gini loh. Kayak contoh gini. In daily conversation aja. In daily conversation. Kalau misalnya ada yang nanya apa ya misalnya? Nanya ke kita. Kalau aku nih ketemu orang bule gitu. Misalnya ada orang nanya gini, kamu dari mana? Ya lebih dari mereka nanya pengen tahu aku dari mana, pasti mereka juga seenggaknya pengen tahu dong, aku orang kayak gimana. Karena setiap orang punya stereotip kayak, oh kalau orang Indonesia begini nih, kalau orang Asia kayak gini. Nah, jadi ketika bikin esai, coba find out dulu. Si pertanyaan ini tuh pingin tahu apa dari kita. Itu. Jadi, sebelum kita ngejawab, kita tahu dulu purpose pertanyaan ini tuh apa, tujuan pertanyaan ini tuh apa, kayak gitu. Kemudian yang kedua, bikin strukturnya. Kalau aku nggak langsung nulis jawaban, jadi aku nulis dulu poinnya. Aku pengen jawab ini, taruh deh, aku jadi pengen buka draft esai aku, tapi kayaknya nggak bakal ketemu, susah. Ya udah, pokoknya kayak ada di pertanyaan kayak gini, gimana caranya, gini, jangan yang itu deh, yang mana ya? Ya udah yang ini aja. Gimana caranya aku engage sama daerah lain, kayak gitu. Terus aku tulis aja, aku bikin dulu tuh pertama ikutan festival kultural, yang kedua ikutan UKM di univ tujuan, yang ketiga aku pengen misalnya kayak ketika ada kerja kelompok, aku usahain aku ada di kelompok yang isinya bule, bukan teman-teman Indonesia. Kayak gitu. Nah, itu kan poin-poin baru di breakdown. Jadi yang pertama bikin strukturnya dulu. Itu sih kalau dari aku. Terus kalau misalnya dibilang baik dan benar, susah juga karena bukan aku yang apa ya, yang menilai kayak gitu. Jadi menurutku itu sih paling secara general aja, find out pertanyaan itu pengen apa dari kita, dia nge-expect apa dari kita. Yang kedua ini apa namanya? Breakdown. Terus yang paling penting juga menurut aku brainstorming sih. Kenapa brainstorming? Tanya sama teman-teman tanya sama orang-orang yang menurut teman-teman bisa dipercaya gitu. Aku sering kayak tiba-tiba kayak ada teman lama aku yang tiba-tiba datang, "Tir, gue dapet pertanyaan esai kayak gini, menurut lo gue narik kemana ya?" Kayak gitu. Nah, mungkin teman-teman punya orang-orang kayak gitu di hidup teman-teman, kayak yang bisa teman-teman ajak brainstorming, ajak apa. Nah, itu menurut aku bakal memperluas jawaban teman-teman kayak gitu, diskusi kayak gitu. Itu sih. Terus iya ada minimal maksimal katanya juga kalau nggak salah, seingat aku. Dan juga iya benar, ini dijadiin bahasan untuk interview, kayak gitu. Jadi dan sebenarnya pas di interview itu jawabannya kalau nggak sama pun nggak jadi masalah. Karena pasti nanti selama teman-teman dari nulis esai, submit esai, habis itu teman-teman jalan, mungkin teman-teman dapat ide lagi, sampein aja di interview nggak jadi masalah. Kayak gitu. Itu sih paling. Terima kasih, semoga menjawab. Thank you banget buat Kak Tiara dan juga
telah memberikan jawabannya, dan juga kepada Kak Amelia yang telah memberikan pertanyaannya. Selanjutnya nih, mungkin ada dari Kak Nathanael Setiawan pasti. Halo Kak, izin bertanya, apakah untuk mengikuti ISMA di ini universitas kita harus terdaftar untuk program exchange Kak? Kalau universitasnya tidak ada program exchange, apakah kita tetap bisa mengikuti program ISMA ini Kak? Thank you. Oh iya, kalau buat ISMA tuh yang penting univnya terdaftar di bawah Dikti, setahu aku. Soalnya kan nggak semua univ di bawah aduh aku lupa lagi, Ristek Dikti itu loh. Kan nggak semua univ itu. Kalau nggak salah kayak, I'm sorry, I think UIN itu di bawah Menteri Agama kan? Kalau nggak salah. Nah, I don't know, kayaknya nggak, yang penting univnya terdaftar di bawah itu, Ristek Dikti itu, di bawah Dikti. Karena nggak semuanya, kalau nggak salah universitas temen aku juga ada yang nggak bisa karena dia di bawah Menteri Pariwisata, kalau nggak salah kayak gitu. Jadi kalau misalnya ISMA itu emang dia di bawah Dikti, setahu aku itu. Jadi emang ada univ-univnya gitu, ada univ-univnya yang emang terdaftar. Itu sih paling, kalau terdaftar program exchange, kalau program exchange lain aku nggak tahu. Tapi kalau misalnya ISMA, setahu aku harus di bawah Dikti, itu sih. Semoga menjawab. Oke, baik. Terima kasih, Kak. Terima kasih kembali. Oke, baik. Terima kasih, Kak. Selanjutnya nih, untuk bisa mempersingkat waktu kita, selanjutnya mungkin ada pertanyaan terakhir dari siapa nih? Boleh aku pilih. Terakhir mungkin dari Isaac Newton. Wow, ada Isaac Newton di sini ternyata. Asli namanya ini Denis Eka Isrovan nih. Oke, kiranya begini Kak pertanyaannya. Halo Kak, thank you banget atas kesempatannya. Kak, caranya biar IPK tinggi gimana? Mungkin karena Kak Tiara sekarang ini juga lagi mengikuti program ISMA. Nah, gimana sih cara Kakak sendiri untuk bisa mengimbangkan IPK-nya itu agar tetap gimana ya? Agar tetap mungkin makin berkembang, alhamdulillah. Tetap juga ya alhamdulillah juga. Intinya gimana sih biar tetap oke aja gitu. Silahkan. Pressure. Pressure jujur ditanyain cara IPK tinggi. Jadi gini, ini jawab general dulu ya. Aku jawab ini karena aku pernah kuliah di Unpad. Aku nggak tahu nih IPK aku gimana nih selesai dari sini gitu. Karena jujur challenging banget. Kayak ada aja sekelompok sama bule, terus beda pikiran. Terus bulenya tuh setiap gini agak curhat nih. Jadi aku ada kerja sekelompok sama bule. Terus kalau aku kerjain dia kayak bilang itu salah, ganti. Itu salah, ganti. Terus aku kayak oke, aku dengerin. Dia bilang jangan kayak gitu, kata dia gitu. Itu salah. Terus ternyata pas kita kumpulin nilai kita jelek. Dan feedbacknya ternyata yang pernah aku bilang. Jadi kayak I don't know, it's so different. Kayak, dan di sini tuh nih, kalau di kita kan gini ya, kadang dosen kayak 2 minggu sebelum ngumpulin tugas kita dikasih tugas. Jadi kita nggak tahu di awal nilai kita tuh dari mana aja. Kalau di sini udah jelas, 50% kerja kelompok, 50% paper kayak gitu. Jadi di awal udah jelas. Nah itu yang paling serem tuh kalau misalnya kerja kelompok, terus kita bisa sekelompok sama bule, terus kadang nggak sependapat, terus dia kekeh dan lain sebagainya, itu juga bakal ngaruh nih ke IPK gue di masa depan. Jadi ini jawaban untuk di masa lalu ya, gimana cara bikin IPK tinggi. Kalau aku jadi gini, aku tuh di 394 itu, B-ku cuman 2 selama aku kuliah. B-ku cuman 2, 394. Nah, itu caranya adalah belajar. Belajar dalam arti kayak kayak gimana ya, baca artikel. Terus juga kalau di Indo nih bedanya sama di sini. Kalau di sini aktif gak dihitung. Nanya mulu, jawab mulu. Mereka nggak peduli siapa nama lo. Kayak ya udah mau jawab salah, mau jawab benar, mau jawab nggak tahu. They don't know our name. Gak bakal ngaruh ke nilai kita. Nah, kalau di Indonesia kan semakin kita jawab, nanya, nah dosen tuh tahu kita dan itu ngaruh ke nilai kita. Kayak gitu. Jadi keaktifan tuh kalau di Indonesia dinilai. Nah, jadi kalau aku selama ini kenapa IPK aku bisa segitu, itu kalau misalnya aku
karena aku nanya jawab, involve in discussion kayak gitu. Habis itu juga ini sih belajar beneran deh, belajar dalam arti kayak baca artikel yang dikasih atau misalnya artikel di luar itu. Terus kan biasanya juga artikel pakai bahasa Inggris. Nah, itu tuh harus effort kayak misalnya cari temen kayak buat tukar pikiran, buat diskusi, buat translate dibagi 2 terus diobrolin kayak gitu. Itu sih paling terus kadang gini loh teman-teman, kalau yang aku lihat ya. Jadi orang tuh kuliah aja pas udah final exam baru, ya IPK gue gimana nih? Kayak gitu loh. Kayak jadi baru pertama plan. Rencanain juga emang pengen IPK-nya berapa semester ini kayak gitu. Jadi kalau teman-teman udah punya plan, on the way teman-teman berjalan itu bakal lebih terarah gitu. Karena bisa aja teman-teman pengen IPK tinggi tapi teman-teman nggak ngeplan, tiba-tiba udah final exam, ya nilai gue banyak C nih, gimana nih? Gitu. Karena bisa jadi di awal teman-teman juga nggak ngerencanain gitu. Jadi yang pertama juga rencanain. Itu sih paling Isaac Newton, aduh malu banget ditanyain Isaac Newton. Dia duluan yang nemuin gravitasi, terus nanyain IPK tinggi ke gue. Gimana dong? Itu sih paling. Kayak gitu kegiatan-kegiatan. Mungkin I'm not the perfect person buat ngejawab itu. Karena aku juga kadang masih keteteran kayak gitu. Cuman kalau aku gini, kalau aku selama di sini aku jadi lebih bisa rapi sih. Karena kalau di Indonesia waktu itu kan masih online juga ya. Kan kalau online kan jadi timeless ya. Dalam arti timeless tuh kita malam aja masih bisa kerja, masih bisa meeting gitu. Nah kalau di sini kan udah offline lagi dan di sini aku kayak cara ngebaginya adalah aku ngebagi kegiatan aku ke berbagai kategori. Yang pertama akademik, yang kedua fisik kayak olahraga, yang ketiga kreativitas gitu. Nah, caranya yang akademik yaitu ya dengan aku belajar gitu. Dan aku belajar tuh misalnya sebelum kelas. Kenapa aku di sini aku lebih rajin belajar ya? Kenapa aku lebih rajin belajar ya? Karena kadang dosen ngasih contoh yang aku nggak ngerti gitu. Misalnya mereka nyebutin suatu brand, kan kita nggak punya brand itu di Indonesia. Jadi dengan aku belajar dulu, aku jadi lebih ngerti konteks yang mereka pingin tuh apa gitu. Nah itu cara yang pertama ngebalance-nya belajar dulu nih sebelum kelas, terus dicicil. Kan bakal ada final exam. Nah itu jangan ditumpuk sekalian di akhir gitu. Kalau aku itu. Terus yang berikutnya adalah olahraga kayak gitu. Nah aku baru-baru di sini juga sih olahraga kayak gitu. Jadi enggak, dan aku kalau olahraga aku jadi agak lumayan enggak stres banget kayak gitu. Terus yang ketiga kreativitas. Kreativitas tuh yang kayak tadi aku bilang, kayak aku ikutan melukis mug. Mungkin kalau teman-teman bisa di rumah bisa coba menggambar atau melukis atau belajar merajut kayak gitu-gitu. Itu sih paling cara ngebalance-nya. Tapi ya jujur kayak aku pun juga masih nggak balance, kadang berat di satu sisi kayak gitu. Itu sih paling Zilmi. Thank you banget buat Kak Tiara dan juga thank you banget tadi buat Isaac Newton ya yang telah menanyakan terkait pertanyaan tersebut. Intinya guys, belajar. Itu aja. Oke, udah nggak terasa nih teman-teman UPD sekalian, kita telah berada di penghujung akhir acara. Sesi Q&A tadi udah menandakan bahwasannya kita telah memasuki sesi penghujung acara nih, rekan-rekan UPD sekalian. Thank you banget. Namun sebelum itu kita ada sesi penyerahan sertifikat oleh tim UPedia kepada Kak Tiara Salsabila selaku speaker kita pada malam hari ini. Mungkin kepada tim operator boleh banget nih untuk menampilkan sertifikat dari Kak Tiara Salsabila, maaf ya. Oke, di sini. Oke. Sebentar. Oke. Di sini aku mau countdown dulu buat teman-teman OPD sekalian agar kiranya kita on-cam dulu. Oke, aku countdown dulu ya. 1, 2, 3. Kemudian sekali lagi 1, 2, 3. Oke, thank you banget buat tim operator yang telah menampilkan sertifikat berikut. Kemudian selanjutnya nih, sebagai penutup akhir acara kita pada hari ini, aku mau memberikan sebuah kesimpulan pada hari ini bahwasannya program ISMA merupakan suatu program
yang nggak kalah menarik dan juga pastinya worth it banget untuk diikuti oleh teman-teman Upedia sekalian yang khususnya sekarang ini masih duduk di bangku kuliahan. Udah nggak salah rasanya jika kita mulai dari sekarang meresearch atau mempersiapkan diri apabila kita ingin mengikuti program ini tersendiri. Mungkin ada beberapa moto hidup atau beberapa pelajaran hidup yang kita dapat dari Kak Tiara Salsabila selama menjadi awardee ISMA ini sendiri, yaitu no insecure, get the chance, nggak ada yang nggak mungkin. Kemudian selanjutnya itu ialah to achieve your goal, you need pertama itu plan, kemudian connection, kemudian be braver and just do it. Akhir kata, mungkin itu aja kesimpulan dari aku sebagai moderator. Kemudian aku berikan nih kesempatan kepada Kak Tiara untuk memberikan closing statement-nya selaku speaker kita pada malam hari ini. Silakan Kak Tiara. Thank you Zilmi. Ya, mungkin buat closing statement-nya yang pertama adalah habisin kuota gagal guys. Habisin. Just try, don't be afraid. Dan tapi meskipun coba-coba siapin juga, jangan coba-coba tapi nggak ada strategi, nggak ada purpose kayak gitu. Jadi habisin kuota gagal, jangan takut, dan kalau misalnya belum nyampe, lihat lagi kalau itu adalah usaha ngabisin kuota gagal kayak gitu. Dan yang berikutnya juga yang paling penting adalah connect. Maksudnya kalau misalnya teman-teman pingin bertanya, jangan ragu buat hubungin aku, buat teks aku, tanya-tanya lagi, karena ini waktunya juga cuma sebentar kan. Jadi kalau misalnya masih banyak discussion atau apa, I'm very open to that. So yeah, let's just connect. Itu aja sih paling dari aku, Zilmi. Terima kasih. Wow, thank you banget buat Kak Tiara atas closing statement-nya. Udah nggak terasa, kita di penghujung akhir acara nih teman-teman sekalian. Di sini sebelum aku menutup sekalian acara ini, aku mau ingin remind kepada teman-teman sekalian untuk mengisi link absensi kita yang telah kita sediakan di kolom chat Zoom kita kali ini. Jangan lupa link absensi ini sebagai bukti untuk mendapatkan sertifikat nantinya buat rekan-rekan Upedia sekalian. Kemudian di sini aku juga mau remind untuk teman-teman sekalian agar kiranya turut berpartisipasi di acara Bincang Upedia kita selanjutnya, yaitu di tanggal 29 kita ada Bincang Upedia dengan tema ISMA Program Primadona Mahasiswa Masa Kini Part 2 yang akan disampaikan oleh Kak Solahuddin. Kemudian di acara tanggal 30 itu kita ada Bincang Upedia juga dengan tema Prepare and Maximize Your Change Through Internship dengan Kak Siti Amelia. Kemudian di tanggal 31 kita juga ada Bincang Upedia dengan tema How Organization Improve Your Skill bersama Kak Nino Navan. Wow, keren banget ya teman-teman Upedia sekalian. Dan juga mau nawarin nih teman-teman Upedia sekalian, serta mengajak partisipasinya untuk mendaftarkan diri kalian di volunteer campaign Learning Something New with Upedia. Info lebih lanjut boleh hubungi di Instagram Upedia atau bisa DM aja di Instagram Upedia sendiri. Kemudian ataupun boleh menghubungi CP yang tertera di dalam ataupun yang tertera di flyer Upedia ataupun di Instagram Upedia kita sendiri. Thank you banget aku ucapkan kepada Kak Tiara Salsabila selaku speaker kita pada hari ini, kepada teman-teman Upedia yang telah menyukseskan acara ini, dan juga kepada rekan Upedia yang telah hadir pada malam hari ini. Tapi sebelum itu, nggak sah rasanya kalau kita ini nggak ada sesi dokumentasi ya. Boleh dong untuk teman-teman Upedia sekalian, kita on cam dulu pada malam hari ini. Tunjukkan pesona Anda. Mana nih wajah cantik dan wajah gantengnya nih. Waduh, ayo dong. Kita di sini ada 2 slide. Waduh, mana nih teman-teman Upedia sekalian, wajah ganteng dan wajah cantiknya. Biar kita capture, dan juga boleh banget untuk bisa membagikan pengalaman kalian di webinar kita kali ini di media sosial kalian masing-masing. Jangan lupa tag upedia.id, dan juga jangan lupa untuk tag speaker kita pada malam hari ini, Kak Tiara Salsabila. Ayo, aku tunggu dong. Hitungan 1 sampai 5, kita mulai. 1, 2, 3, 4, 5. Sekali lagi, gayanya dong, gayanya. Ya. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, thank you banget buat teman-teman Upedia sekalian. Sampai jumpa di Bincang Upedia selanjutnya, dan juga thank you banget dan sampai jumpa. Thank you banget Kak Tiara Salsabila pada malam hari ini, keren banget.
Thank you Makasih banget, juga thank you Zilmi. banget. Terima kasih Yes, thank you semuanya. Bye.